angkat, membawa kami naik dalam kehendak. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Come on, katakan saat kau perlu. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Oh, saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan. Kau Tuhan lebih dari cukup. Katakan, kau Tuhan lebih dari cukup. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan, kau Tuhan lebih dari janji-Mu pasti terjadi. Saat ku perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Amin. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan. Saat kau perlu, imani katakan. Saat ku perlu, Tuhan tahu. Saat ku minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Dia bekerja. Amin, amin. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan. Come on, katakan. Sebabkan Tuhan lebih dari cukup. Kau Tuhan lebih dari cukup. Kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan, amin. Kau Tuhan lebih dari, karena janji-Mu pasti terjadi. Kau Tuhan lebih dari cukup. Come on. Oh, kau Tuhan lebih dari cukup. Kasih-Mu Tuhan. Come on, katakan ulang-ulang. Kau Tuhan. Kau Tuhan lebih dari, karena janji-Mu pasti terjadi. Kau Tuhan lebih dari cukup. Kau Tuhan lebih dari cukup. Kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan. Kau Tuhan lebih dari, karena janji-Mu pasti terjadi. Dengan iman katakan. Saat kau perlu, saat kau perlu, Tuhan. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Amin. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan. Come on, katakan. Saat ku perlu, Tuhan tahu. Perlu, Tuhan. Apapun yang engkau perlu, Tuhan tahu. Saat engkau minta, Tuhan dengar. Mari percaya, bilang, aku percaya. Bekerjalah Tuhan. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, lagi katakan. Saat ku perlu, saat ku perlu,
berkati saat ku bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. Kami terlalu percaya saat kami perlu Engkau tahu, saat kami meminta Tuhan Engkau mendengar, dan karena kami percaya Engkau akan bekerja. Tuhan, firman-Mu adalah jawaban bagi kami. Apapun, firman-Mu adalah jawaban. Firman-Mu adalah jawaban. Kami perlu Engkau bekerja, dan kami tahu janji-Mu pasti terjadi. Janji-Mu pasti terjadi, dan kasih-Mu adalah kasih yang tak terbatas. Oleh karena janji-Mu nyata, mari semua pegang hati sama Tuhan. Mungkin engkau ada dalam pergumulan-pergumulan tertentu, dan engkau sedang berdoa. Sampai hari ini saya berkata, Tuhan tahu yang kau perlu. Tuhan dengar apa yang kau minta, dan Tuhan menjawab semua seruan doamu. Haleluya. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Come on, lebih dalam. Indik. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat ku perlu, katakan. Saat ku perlu, Tuhan tahu. Saat ku minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Dia bekerja. Amin, 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 amin. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan. Come on, yang sedang bergumul, yang sedang meminta janji Tuhan tergenapi, bangun iman saudara dengan pasti. Come on, bangun terus saudara. Haleluya, biarkan terus saudara hari ini percaya. Karena firman Allah itu dahsyat. Firman Allah itu adalah kekuatan roh yang luar biasa. Haleluya. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, oh, saat ku perlu, Tuhan tahu. Saat ku perlu, Tuhan tahu. Saat ku minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Dia bekerja. Amin, amin, amin. Oh, saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan, sebab Dia Tuhan lebih dari cukup. Katakan, Kau Tuhan lebih dari cukup. Kasih-Mu Tuhan, amin. Kau Tuhan lebih dari, karena janji pasti terjadi, pasti terjadi. Kau Tuhan lebih dari cukup. Kau Tuhan lebih dari cukup. Kasih-Mu Tuhan, Kau Tuhan lebih dari, karena janji-Mu pasti terjadi. Saat ku perlu, Tuhan tahu. Saat ku minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Amin, amin, amin. Saat menangis, Dia tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Mari bersyukur, Dia berkati kita. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat ku bersyukur, saat bersyukur, Tuhan berkati. Wow, lagunya luar biasa saudara. Lagu yang menguatkan iman kita, bahwa dalam setiap keadaan kita,
Ya, Tuhan Maha tahu. Dia ada di setiap session yang kita lewati. Dia ada di setiap waktu dan keadaan yang mungkin saudara sedang lewati. Dia ada dalam setiap hal. Dia ada di setiap sesi kehidupan saudara. Dan saya percaya bahwa Roh Kudusnya, Roh Tuhan akan memberikan engkau kekuatan untuk melewati semua keadaan, semua situasi yang mungkin engkau sedang melewati ini. Dan engkau merasa be alone, sendiri. Tapi saya mau bilang, Tuhan tahu semua keadaan. Kita akan belajar dari jemaat mula-mula, bagaimana mereka terus mempertahankan pertumbuhan iman di saat mereka dalam keadaan-keadaan yang sulit, bahkan dalam keadaan berlimpah. Mereka tetap menjaga konsisten iman mereka dengan luar biasa. Dan kita perlu belajar bagaimana jemaat mula-mula membangun hidup mereka untuk tetap merasakan kehadiran Tuhan itu nyata dalam hidup mereka. Kita akan baca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Saudara, mari buka Alkitab saudara masing-masing dan kita belajar. Hari ini saya akan belajar tentang bagaimana tetap dalam tema besar kita dalam bulan ini, yaitu amanat agung. Dan hari ini saya mau mengajar kita untuk belajar bersama-sama bagaimana memiliki kuasa pertumbuhan iman. Ya, Tuhan kasih kita kuasa untuk bisa bertumbuh di dalam iman kita. Dan kita akan baca ayat ini untuk kita mengerti betapa besarnya kasih Tuhan yang tak terbatas buat kita. Waktu saudara mengalami banyak hal yang tidak mengenakan sekalipun, saya percaya bahwa kita harus mempertahankan kuasa Tuhan karena Roh Allah tetap bekerja buat kita, dan kita akan mengalami kemenangan di balik semua keadaan dan situasi yang kita lewati. Mari kita buka dalam kitab Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai dengan ayat 47. Saudara yang ikuti Zoom via Zoom maupun live di medsos, mari kita belajar bersama-sama dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Baik, yang pertama dulu ya, orang yang mendengarkan perkataan itu, apa yang terjadi? Pertumbuhan nyata. Nah, waktu saudara dengar firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan, tajamkan telinga rohku, bersihkan dari pencemaran-pencemaran apa yang menjadi kotoran-kotoran kedagingan yang mungkin aku sudah tercemar dan segala macam. Kita minta Tuhan kuduskan supaya yang kita dengar adalah firman, karena memang juga ada ayat yang berkata bahwa iman timbul dari mendengarkan firman Allah. Dan ini yang terjadi pada zaman mula-mula. Waktu mereka mendengarkan ya seorang Petrus menyampaikan pesan Tuhan, mereka bertumbuh, saudara. Nah, kita baca dulu ayat berikutnya dari Kisah Para Rasul 2. Kita akan baca sekarang ayat 42. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Yes. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Yes. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Wow. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Haleluya. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Haleluya. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, poin pertama adalah waktu kita mau mengalami Tuhan, mengalami pertumbuhan spiritual, kita harus belajar mempertajamkan telinga roh, saudara. Karena memang dalam kehidupan ini, sesuatu yang bisa menguatkan atau melemahkan itu pintu masuknya adalah telinga kita. Waktu kita mungkin juga curhat sama orang yang salah, yang harusnya kita mendapat kekuatan, tetapi dia memberikan input-input yang mungkin tidak membangun, kita pun akan lemah. Nah, oleh karena itu perlu sekali mendengar dengan baik. Alkitab berkata bahwa iman timbul dari mendengarkan firman Allah. Jadi waktu kita mau supaya ada pertumbuhan, ingat yang kau dengar dan saya dengar adalah iman kita itu bertumbuh karena mendengarkan firman Allah. Ya, jadi waktu kita belajar untuk mendengarkan firman Allah, ya, saudara akan lihat bahwa wow,
ada kemenangan-kemenangan yang terjadi. Jemaat mula-mula ini luar biasa, saudara. Ya, mereka harus mempertahankan apa yang mereka sudah percaya. Apa yang mereka pertahankan? Iman mereka. Mereka percaya kepada kebangkitan Tuhan dan kenaikan Tuhan ke surga. Mereka percaya karena mereka menjadi saksi hidup itu, saudara. Nah, sekarang waktu Tuhan sudah agak bersama dengan mereka, apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus berjuang mempertahankan, saudara. Saudara, saya ingin bilang begini, semua orang menerima Roh Kudus dalam hidup mereka. Amin. Tetapi kita harus berjuang mempertahankan Roh Kudus itu ada dengan kita, saudara. Kita yang bekerja. Roh Kudus akan bekerja kalau kita bekerja. Contoh, kita menjaga diri kita nggak tercemar. Roh Kudus akan bekerja dalam diri kita. Tapi kalau saudara sudah terima Roh Kudus, tapi engkau tidak menjaga hidupmu, ya tentu Roh Kudus akan keluar. Dia akan bekerja buat kita. Ada banyak orang punya pemahaman yang salah. Dia pikir Roh Kudus bakal ambil alih hidup saya, tetapi dia nggak mau berjuang untuk membangun kehidupan yang takut akan Tuhan. Nggak bisa. Kita perlu bekerja mempertahankan. Ada banyak situasi yang bisa bikin iman saudara loyo, kan? Nah, kita perlu belajar mempertahankan, berjuang. Karena Roh Kudus dikatakan dia diutus untuk memberi pertolongan. Artinya dia penolong yang ajaib. Dia menolong kita, dan akan bekerja kalau kita juga menolong diri kita sendiri. Jadi kalau kita sudah menerima Roh Kudus, jangan cuek bebe, saudara. Jangan artinya saudara merasa, oh sudah puas, aku sudah menerima Roh Kudus kok. Kemarin sudah didoakan, aku sudah menerima urapan kok. Nggak bisa, cuma cukup Anda menerima saat itu. Pulang dari saat Anda sudah didoakan, Anda perlu belajar untuk mempertahankan. Ini yang jemaat mula-mula lakukan, saudara. Waktu mereka melihat Tuhan naik ke surga, mereka pulang, mereka harus mempertahankan iman mereka bahwa Tuhan sudah naik ke surga menyediakan tempat buat mereka, dan mereka harus menghadapi banyak tantangan-tantangan. Mereka berjuang mempertahankan iman. Kalau mereka hanya melihat Tuhan naik ke surga dan mereka pulang, mereka lupa apa yang mereka lihat, saya rasa Roh Kudus tidak akan bekerja kepada kita, kepada mereka, dan mereka tidak akan pernah bertumbuh. Tetapi apa yang mereka lihat dan mereka dengar, mereka mempertahankan iman sehingga Roh Kudus mempertumbuhkan semua benih yang baik di dalam diri mereka karena mereka berjuang menjaga. Ayo, come on, saudara. Ya, kita nggak cuma stop dengan doa, Tuhan berkati aku, Tuhan dengarkan aku, Tuhan aku mau berubah. Tapi kita nggak pernah berjuang, nggak pernah ada ora et labora, doa dan bekerja. Kita hanya stop di doa dan kita nggak mau bekerja. Atau engkau menghadapi tantangan yang antara engkau tahu ini kebenaran dan bukan kebenaran, disitulah perjuangan kita sebenarnya. Jemaat-jemaat jangan bilang bahwa jemaat mula-mula ini mereka enteng-enteng aja setelah bertemu dengan Tuhan, menyaksikan Tuhan naik dan Tuhan memberikan mereka roh, ya, dan mereka enteng-enteng. Enggak, mereka harus berjuang menjaga, saudara. Dan itu yang membuat mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Iman timbul dari mendengarkan firman Allah. Waktu saudara mau supaya saudara tetap mengalami pertumbuhan, ya. Dan saya mau bilang begini, kalau engkau berjuang menjaga supaya pertumbuhan roh itu tetap terjadi, maka Tuhan mengadakan pelipat kali gandaan hidupmu dalam segala hal. Masih ingat cerita tentang bagaimana Tuhan mengajarkan tentang seorang Tuhan yang memberikan kepercayaan kepada hamba-hambanya. Ada yang dikasih 1 talenta dan yang paling besar 5 talenta, saudara. Ya, yang dikasih 1 talenta, dia tidak menjalankannya, tapi yang terjadi dia bermalas-malas, dia bersungut-sungut, dan akhirnya itu diambil daripada dia, bahkan dia nggak dianggap lagi. Wah, ngeri banget, saudara. Tetapi yang dikasih 5 talenta, apa yang terjadi? Dia fokus menjalankannya 5, saudara, bukan cuma 1, tapi 5. Ini banyak. Tapi Tuhan melihat dia rajin, dia bertanggung jawab, dan yang terjadi adalah Tuhan menambahkan pelipat kali gandaan buat dia. Demikianlah hidup roh kita, saudara. Kalau Tuhan kasih kepercayaan untuk mengalami dan mengenal dia, kita perlu menjaga supaya terjadi terobosan-terobosan spiritual dalam roh kita. Terjadi yang namanya tingkatan-tingkatan iman yang begitu luar biasa. Waktu saudara nggak mengalami itu, saya rasa kita hidup tapi kita mati seperti mumi. Ya, coba masih ingat waktu Tuhan membangkitkan Lazarus, saudara? Ya, kedua saudara Lazarus yaitu
Marta dan Maria sudah menangis dan mereka bahkan menyatakan sifat penyesalan, sikap penyesalan maksudnya, ya. Tuhan, mengapa engkau nggak datang? Seandainya engkau datang duluan, ini dia nggak mati, Tuhan. Bukankah engkau mengasihi kami, engkau mengasihi saudara kami Lazarus, ya? Tapi Tuhan berkata apa? Adalah lebih baik aku nggak datang, supaya kemuliaanku dinyatakan dan engkau belajar percaya sebelum melihat. Ya, oke. Nah, yang terjadi adalah Tuhan datang dan Tuhan berkata, "Hai Lazarus, bangkitlah." Tetapi lihat, waktu Lazarus bangkit, dia masih terikat dengan kain-kain kafan yang menutup dia. Dia nggak bisa untuk membuka mata dan berjalan seperti orang normal yang sudah dibangkitkan. Tuhan bilang, lepaskanlah kain-kain itu. Siapa yang melepaskan? Orang-orang yang bersama dengan dia. Mereka menolong melepaskan kain-kain itu, sehingga akhirnya Lazarus yang tadi sudah bangkit, akhirnya bisa bergerak, bisa mengalami kehidupan kelepasan, karena banyak orang membantu dia. Sama iman kita dalam Tuhan. Kita perlu persekutuan yang tepat. Orang-orang yang tepat seperti zaman mula-mula. Mereka bersatu. Bersatu ini bicara dengan orang-orang yang tepat untuk menjaga pertumbuhan iman kita. Come on, ini akhir zaman saudara. Kalau engkau hanya berkumpul karena mencari keramaian, kebersamaan karena orang-orang yang senang dengan saudara, saya rasa kita tidak akan pernah mengalami pertumbuhan iman. Tapi kalau engkau bertemu dengan orang-orang yang seiman di dalam roh, yang membangun spiritual saudara, pertumbuhan Anda akan menjadi luar biasa. Dan ini yang kita sedang belajar dari jemaat mula-mula, di mana mereka mengalami pertumbuhan yang terjadi dalam mereka karena mereka bersatu dengan orang-orang yang tepat. Apapun yang saudara lakukan, kalau engkau tidak dengan orang yang tepat, engkau tidak akan mengalami pertumbuhan iman. Sama anak muda, ya. Kalau engkau pacaran dengan orang yang tidak seiman, artinya Alkitab bilang gelap dan terang gak bisa bersatu. Jangan paksakan dirimu untuk bersatu dalam kegelapan dan terang, gak bisa. Makanya nanti banyak yang kecewa, yang putus asa karena kita lupa kebenaran firman. Nah, mengapa bisa lupa? Karena tadi kembali, cek pergaulan saudara. Mungkin engkau bergaul dengan orang-orang yang tidak tepat, termasuk pacar saudara yang memang tidak memberikan pertumbuhan iman, sehingga engkau terjebak, akhirnya engkau hancur dan jatuh di situ. Kita harus jadi contoh seperti yang kita contohi dari murid-murid Tuhan Yesus, jemaat mula-mula, bahwa mereka bersatu dengan orang-orang yang tepat dan akhirnya mereka mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Kalau saudara ingin mengalami pertumbuhan, saudara perlu bekerja menjaganya, dan Roh Kudus akan ada di situ untuk menolong saudara dalam setiap langkah hidup saudara. Nah, kita melihat ayat-ayat ini luar biasa karena yang terjadi adalah ada satu kata yang menarik. Apa yang mereka punya menjadi kepunyaan bersama. Ini bicara tentang melepaskan ego, saudara. Melepaskan ego. Dalam hidup ikut Tuhan, kalau kita sadar, kita makan, kita minum, kita pakai, ada alas rumah, semua ini punya Tuhan, maka kita tentu tidak menjadi orang yang egois. Saya percaya. Tapi kita akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Kita baca sebentar Efesus pasal yang keempat, ayat yang kedua, ya, kita buka Efesus 4 ayat yang kedua, kita bandingkan ayat ini. Haleluya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, ini jemaat mula-mula menunjukkan kasih saling membantu, sehingga mereka bilang begini, kepunyaan kami, kepunyaan bersama. Bahkan apa yang mereka punya, mereka jual untuk menolong mereka-mereka yang membutuhkan. Ini saya ingin bilang, tanda orang bertumbuh dalam Tuhan adalah mereka tidak hidup dalam keegoisan. Haleluya, amin. Kalau saudara bilang bertumbuh tapi masih ego, hidup memperkaya diri sendiri, hidup untuk diri sendiri, saudara lupa sama orang lain, saudara tidak menolong orang lain. No, ini bukan pertumbuhan. Pertumbuhan itu yang pertama adalah, saudara lihat tadi saya katakan, ada dengan orang-orang yang tepat, saudara pasti bisa bertumbuh. Yang kedua, tanda orang bertumbuh itu terlepas dari sifat ego. Ya, jemaat mula-mula ini mereka mengalami pertumbuhan iman yang bagus. Mereka tidak egois, mereka membiarkan diri mereka dibawa dalam pertumbuhan roh, sehingga apa yang mereka punya, mereka makan, mereka minum, mereka pakai, mereka merasa semua dari Tuhan. Semua punya Tuhan, sehingga mereka merasa bahwa kalau ada orang yang membutuhkannya, ya mereka berbagi.
Tanda kedua orang bertumbuh adalah tidak egois. Tadi tanda orang bertumbuh pertama adalah terlihat dari dia bergaul dengan orang-orang yang tepat. Yang kedua adalah dia tidak egois. Dan mari kita belajar melihat dari firman Tuhan yang kita sudah pelajari ini, bahwa sikap hati seorang yang benar-benar ingin melibatkan Tuhan, membawa dia dalam pertumbuhan iman, akan terlihat dari perbuatan-perbuatannya yang nyata. Saya kasih contoh, saudara. Kalau saudara melihat ada pohon yang mau ditanam, ya, dan saudara tanam tapi saudara nggak pernah membiarkan untuk disiram atau dikasih matahari bersinar ke pohon itu, ya, saudara membiarkan rumput-rumput liar bertumbuh, saya percaya nggak sampai 1 bulan itu pohon sudah mati karena terhempit dengan banyak hal. Nah, oleh karena itu kita perlu belajar menimba firman untuk kita mengalami firman dan kita hidup di dalam firman. Ini paling penting. Makanya waktu saudara semakin rendah hati, semakin mau mengalami dan mengenal Tuhan, saya yakin ada banyak sekali iman saudara yang bertumbuh dengan luar biasa. Karena memang mengenal Tuhan itu yang terjadi adalah ada pertumbuhan atau ada dampak, ada multiply dalam hidup saudara. Kalau nggak ada multiply, ya, hidup kekristenan kalau biasa-biasa aja, saudara perlu berdoa minta Roh Kudus kasih sesuatu yang bisa menggugah roh saudara, menggugah roh saudara untuk saudara tetap bertumbuh dan mengalami dia. Karena di dalam iman, ya, iman itu harus hidup. Alkitab berkata iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau kita mau supaya iman kita bertumbuh, kita perlu untuk apa? Mengerjakannya selalu. Mengerjakan dengan tidak berhenti. Sampai saudara melihat bagaimana Tuhan mengerjakan imanmu dalam dia. Kita baca ayat 43 sampai dengan 45 dari firman Tuhan Kisah Para Rasul pasal yang kedua tadi. Haleluya. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, ya, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Amin. Tanda pertumbuhan yang ketiga adalah terlihat buah-buah yang matang, bahwa ada ketekunan yang terjadi. Ya, kita bandingkan dalam kitab Roma, saudara, pasal yang kelima, ya, bahwa ketekunan itu mengerjakan banyak hal rupanya. Makanya Alkitab berkata jemaat mula-mula ini mereka mendapatkan pesan roh dan mereka mengalami ketekunan itu dalam dampak. Orang yang bertekun pasti melihat dampak, ya. Roma 5 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat kita baca. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Ya. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, lihat saudaranya, sangat bagus banget bahwa ada pengharapan. Akhirnya gini, orang yang ikut Tuhan itu nggak pernah lagi ragu. Ya, dia ada makan, dia nggak ada makan, dia sudah nggak ragu lagi karena dia percaya bahwa Tuhan mengerjakan bagian apa yang jadi bagian Tuhan buat dia. Dia nggak takut, dia nggak ragu, melewati apapun dia nggak takut. Nah ini, jadi ketekunan membuat saudara semakin melihat karya Tuhan dalam hidup saudara. Kalau engkau melihat bahwa hidup saudara ada dalam tekanan, intimidasi, perlu belajar untuk tekun. Tekun mengalami Tuhan, tekun untuk merenungkan kebenaran-kebenaran firman yang bisa membuat Anda dan saya bertumbuh dalam dia, ya. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Orang yang tekun, dia bisa melewati ujian-ujian apapun. Dia bisa tahan uji dalam segala bentuk apapun, saudara. Dan tidak ada lagi yang namanya iri hati, dan yang marah, yang dengki, yang hati yang masih. Memang kalau hati belum sembuh susah juga sih, ya. Ini hati harus sembuh, saudara. Sembuh dari kebencian, sembuh dari egois, saudara. Jadi ya, tanda orang bertumbuh yang pertama adalah apa? Terlihat dia ada dengan orang-orang yang tepat. Yang kedua, dia nggak egois. Yang ketiga, dia bertekun.
Ini orang-orang yang bertumbuh pasti akan bertekun. Dan karena itulah dia bisa tahan uji dalam semua masalah. Ya, orang-orang yang gampang rapuh, putus asa, ya. Ini orang-orang yang tidak belajar tekun. Sehingga karena mereka nggak punya pengharapan. Tapi orang yang tekun, ya, dia akan tahan uji. Dan tahan uji itu akan menimbulkan pengharapan. Dan ayat 5 dalam kitab Roma itu mengatakan pengharapan tidak mengecewakan, ya, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Wow, luar biasa. Wow, luar biasa. Jadi kalau tanda kita bertumbuh di dalam Tuhan itu ada pelipat kali gandaan. Kedewasaan spiritual yang terjadi di dalam saudara, di dalam hidup kita masing-masing untuk kita mengalami Tuhan dengan cara yang ajaib. Ya, jemaat-jemaat dikatakan disukai oleh banyak orang. Mengapa mereka disukai oleh banyak orang? Karena apa? Role model, menjadi percontohan hidup, menjadi suratan yang terbuka. Nah, saya ingin bilang satu hal, memang kalau jadi suratan yang terbuka, saudara harus melepaskan diri dari rasa kebencian, amarah, tidak bisa mengampuni orang yang bersalah. Come on, ini perlu dilepaskan, ya. Kalau kita sudah melepaskan semua itu, baru kita akan lega hati saudara. Jiwa saudara akan lega, terlepas dari semua hal yang engkau sedang gumulkan, engkau sedang ada dalam satu pergumulan yang berat. Saya percaya bahwa Tuhan akan pimpin saudara untuk mengalami dia dengan cara yang ajaib. Mari kita belajar untuk tekun di dalam Tuhan, ya. Ibrani 12 ayat 1 dikatakan begini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Kita semua sedang ada dalam perlombaan yang wajib. Anak Tuhan, orang Kristen wajib ikut perlombaan, dan perlombaan adalah untuk menguji ketekunan saudara dalam dia. Apakah engkau tahan uji? Nah, itu maksudnya. Apakah engkau tahan uji? Nah, semua kita sedang ada di situ. Nah, supaya kita bisa melewati semua ujian, artinya tahan uji, lepaskan diri dari segala dosa dan beban-beban yang merintangi kita. Saya bingung kalau masih ada orang yang sepertinya kalau dia benci orang, dia senang. Padahal orang yang dibenci happy aja gitu, saudara, ya. Nah, kita menyiksa diri kita lupa bahwa itu yang menyakiti kita sendiri, gitu ya. Saya juga bingung kalau ada orang yang masih bilang, aku sakit hati dengan perkataan-perkataan. Come on, orang yang ngomong itu dia nggak sadar mungkin, oke, tapi akhirnya kata-kata itu kita ambil dan itu melukai kita sendiri, ya saudara, ya. Perlu belajar untuk melepaskan, menanggalkan, ya, beban dan dosa yang begitu merintangi. Kata Ibrani 12 ayat 1 tadi. Tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi, dan berlombalah dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita semua. Nah, bagaimana solusinya? Supaya kita bisa bertekun dan berlomba dengan baik. Ayat 2 menjelaskan di situ, Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Amen. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita, dan disediakannya bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Sama, kalau kita bertekun sampai selesai, maka kita akan bersukacita di dalam Tuhan. Ini janji Allah yang luar biasa. Kembali kepada jemaat yang mula-mula, hidup mereka benar-benar terlepas dari tekanan intimidasi. Mereka hidup free, bebas. Dan ini bukti dari pertumbuhan yang terjadi, saudara. Ya, bagaimana kita bisa bertumbuh dalam iman? 1, pastikan engkau ada dengan orang-orang yang tepat, yang selalu membangun spiritual saudara, membawa saudara dalam visi-visi Tuhan yang besar, dan selalu terlihat akan maju. Bukan stagnasi, apalagi mundur. Ya. Jadi kalau persekutuan yang tepat itu, orang-orang ini membicarakan tentang sesuatu yang memotivasi roh saudara untuk maju dan tidak pernah puas diri.
Tapi Anda akan dikasih 5 talenta dan Anda dilihat bertanggung jawab. Tuhan tambahkan lagi buat saudara. Itulah tanda bahwa engkau dengan orang-orang yang tepat. Yang kedua, tanda orang bertumbuh seperti zaman mula-mula adalah mereka selalu melepaskan keegoisan. Mengapa? Karena mereka tahu yang mereka punya semua adalah dari Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga adalah mereka tetap bertekun, bersatu hati. Dan itu membuat mereka kuat, bisa tahan ujian-ujian apapun, karena mereka dalam rumah roh yang tepat. Hari ini kita belajar untuk multiply pertumbuhan roh kita, saudara. Multiply. Ya, Mazmur 1 dikatakan ini. Mari kita baca. Ini kunci supaya Anda mendapatkan yang pertama. Pergaulan Anda harus dengan orang-orang yang tepat. Ya, Mazmur 1 ayat 1 menjelaskan hal ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. 1, kita akan bahagia. Kita bahagia. Saudara bahagia? Kalau apa tadi? Orang yang tidak berjalan menurut orang fasik. Orang fasik siapa? Orang yang gak kenal Tuhan. Jangan dengar nasihat mereka. Mereka gak punya solusi buat saudara. Yang kedua, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang tidak berdiri di jalan orang sudah tahu dia orang berdosa. Ngomongnya suka sana sini, gak bisa konsisten, gak bisa ya atas ya, tidak atas. Tapi kita masih mempercayai persoalan kita untuk didengarkan sama dia. Saya percaya saudara tidak menemukan solusi karena dia tinggal dalam dosa. Dia tidak bisa memberikan kebenaran dalam firman kepada saudara. Dia orang berdosa. Dia belum bertobat. Yang ketiga. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Siapa orang-orang pencemooh? Orang yang hanya duduk kumpul dan menceritakan kejelekan-kejelekan orang. Berapa banyak Anda pernah bertemu dengan kelompok ini? Kalau ketemu, yang cerita hanya negatif-negatif. Dan yang cerita adalah menceritakan orang-orang yang punya masalah-masalah aja. Gak pernah dia menceritakan tentang hal yang wow, yang memberkati. Stop dengan orang-orang itu, karena tentu kita tidak akan bahagia. Jadi bahagia itu luar biasa. Bahagia kalau engkau melepaskan diri dari pergaulan 3 orang tipe ini. Ya. Jadi tadi poin supaya kita bertumbuh seperti jemaat yang mula-mula, pastikan engkau dengan orang-orang yang tepat. Nah, lihat ini yang bagus adalah waktu mereka, ini murid-murid Tuhan ya, Petrus dan semua teman-temannya ini, dari 500 orang yang menerima janji Allah itu, mereka pulang. Kita berkata mereka naik ke ruang atas. Ruang atas ini kan juga bicara tentang apa? Mengkhususkan diri hanya dengan Tuhan. Tidak mensibukkan diri dengan hal-hal dunia. Mereka membawa dirinya ke ruang atas. Dan bersama berdoa. Dan bersama memecahkan roti. Ya, mengingat tentang apa? Kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan. Ini perlu untuk diingat terus. Mengapa Tuhan mati buat saya? Mengapa dia bangkit buat saya? Mengapa dia hidup buat saya? Saudara harus ingat itu. Jadi khususkan dirimu, bersihkan dirimu, lepaskan dari semua pencemaran, naiklah ke ruang atas, khususkan dirimu dengan Tuhanmu. Untuk ingat, dia mati buat saudara, dia bangkit buat saudara, dia hidup buat saudara. Dan engkau harus ada untuk kemuliaan namanya. Mereka sama-sama mengalami Tuhan karena dengan orang yang tepat. Dan lihat efeknya adalah mereka tidak merasa lagi bahwa mereka punya. Makanya lepaskan ego itu adalah orang yang tidak menyombongkan diri. Seberapa banyak Anda merasa bahwa Anda semakin punya harta-harta tapi sangat sombong sekali. Ya, sombong hati, sombong diri. Dan ini adalah awal kehancuran saudara kalau seperti itu. Tapi orang-orang yang mengalami Tuhan, mereka tidak ada dengan roh egois lagi. Mereka sudah melepaskan keegoisan. Kenapa? Karena mereka tahu mereka makan, minum, hidup itu adalah semua dari Tuhan. Dan mereka memberi kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dan yang ketiga tadi adalah apa? Bertekun. Supaya bisa bertekun, lepaskan beban-beban palsu dari hidup saudara. Lepaskan dosa-dosa yang menghalangi. Supaya engkau bisa bertekun di dalam imanmu. Mengenal Dia. Mari belajar dari jemaat yang mula-mula. Hidup mereka sangat berbuah lebat. Ingat, Alkitab berkata, mereka sangat disukai oleh banyak orang. Dan Tuhan menambahkan bilangan pertobatan. Karena mereka sudah menjadi suratan yang terbuka. Orang hidup di dalam Tuhan. Dia waktu bertemu dengan siapapun, ada banyak orang datang sama Tuhan. Ya, datang sama Tuhan, entah teman, saudara, orang lain, siapapun yang mendengar namamu, you have blessed.
Ya, engkau punya berkat tersendiri karena engkau menjadi berkat bagi mereka. Dalam firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara untuk menjadi seperti murid-murid Tuhan, jemaat yang mula-mula, hidup dengan tekun, rukun, sehati, sepikir. Ini paling penting. Kalau saudara di dalam Yesus, saya percaya saudara dibuat Tuhan untuk tetap bersatu dengan iman yang teguh dalam Dia dan ada dengan orang-orang yang tepat untuk memuliakan Tuhan. Mari cek apakah pertumbuhan imanmu udah naik terus atau stagnasi. Kalau mungkin ada stagnasi, cek 3 yang tadi. Apakah aku tadi dengan orang-orang yang tepat dalam Tuhan atau tidak? Yang kedua, kita tidak akan bisa hidup lepas dari egois kalau kita masih dengan orang-orang yang sama, yang tidak mengenal Tuhan, maksudnya yang tidak membangun iman kita. Dan yang ketiga, kita pasti akan kalah, tidak bisa tahan uji kalau yang pertama tadi orang-orang yang salah dengan kita. Tetapi kalau engkau dengan orang-orang yang tepat, saya percaya saksi hidup jemaat yang mengalami Tuhan, jemaat mula-mula, kita pun akan mengalaminya. Dan hari-hari ini Tuhan mau saudara dan saya bertumbuh, berakar, dan berbuat apa yang Tuhan inginkan di dalam buah-buah pertobatan saudara. Haleluya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya, Jesus. Haleluya, thank you Lord. Berapa banyak pesan roh yang engkau dapat pada siang hari ini? Mari minta Roh Kudus artikan lebih jauh lagi, lebih jauh. Mari semua kita bertumbuh bersama-sama ke arah Tuhan. Tanda iman yang bertumbuh adalah ada perubahan-perubahan, ada perbuatan-perbuatan buah roh yang nyata, ada multiply yang terjadi. Itu tanda orang yang bertumbuh. Aktifkan Roh Kudus dalam diri saudara. Engkau perlu bekerja untuk menjaga supaya Roh Allah tetap tinggal. Jangan biarkan ada dosa yang menghalangi itu. Lepaskan semua keegoisanmu, lepaskan semua kebencian, amarah, dengkimu, supaya Roh Kudus tetap bekerja di dalam saudara. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, thank you Lord. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan come on semua. Ku kagum, ku hormat, ku kagum, hormat akan engkau. Ku kagum, hormat akan engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, ku kagum hormat, ku kagum hormat akan engkau. Kita hormati dia. Ku kagum hormat akan engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, I stay in love you. I stay
akan berdoa buat saudara. Mari semua buka hati. Bapak hamba berdoa, biar kami tetap berdiri dalam panggilan-Mu. Dan biarlah buah-buah pertumbuhan iman kami semakin nyata, semakin nyata. Terima kasih Engkau mengajarkan kami pada siang hari ini untuk belajar dari jemaat yang mula-mula, gimana mereka berjuang menjaga hidup roh mereka dengan orang-orang yang tepat, sehingga mereka melahirkan hati yang bagus, yang tidak egois, tapi sebenarnya hati yang memberi, hati yang melihat dengan kacamata Tuhan, hati yang penuh kasih kepada semua orang. Dan itulah kami yang bertumbuh dalam Engkau. Dan terima kasih Tuhan, karena Engkau mengajarkan kami untuk bisa memiliki pengharapan yang teguh dalam Engkau. Kami belajar bertekun di dalam iman kami. Dan firman Tuhan ini membawa kami semakin naik dan mengalami Engkau dalam pertumbuhan-pertumbuhan roh yang luar biasa, pertumbuhan-pertumbuhan yang hebat. Kami terus maju dan maju dan maju. Kami seperti 5 talenta yang Tuhan percayakan banyak, dan Engkau akan melihat kami setia. Dan Engkau berkata, hai Engkau hamba yang setia dan yang baik, kepadamu akan kuberikan lagi berlipat kali ganda. Kami terima dengan iman. Thank you Lord. Roh Kudus, kuatkan kami, mampukan kami, tolong kami dalam segala kelemahan kami, kuatkan kami di dalam iman untuk terus berjalan maju dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati semua sedang dengan firman Tuhan hari ini. Iman kami bertemu dan mengalami Engkau dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang diberkati, katakan haleluya. Amin, amin. God bless you all. Amin.